Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori human capital yang beranggotakan Jennifer Angeli Gabriela, Ahmad Rifki Fauzan, Syifa Nurasik. Definisi human capital. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan canggih, perusahaan menyadari akan pentingnya keberadaan karyawan bagi kemajuan bisnisnya. Kini, karyawan tak lagi dipandang sebatas sumber daya saja, tetapi merupakan aset penting bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Inilah era perubahan sumber daya manusia menjadi aset manusia yang disebut dengan human capital. Human capital merupakan segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Hanya saja, pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan. Human capital menempatkan sumber daya manusia pada level derajat yang lebih tinggi dari sekedar sumber daya, tetapi aset berharga yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Sebagai aset berharga, sumber daya manusia bahkan dapat dibandingkan dengan portofolio investasi yang dapat dikembangkan dan dilipat gandakan kinerjanya. Sebab itu, human capital tidak memandang sumber daya manusia sebagai liabilitas atau biaya yang membebani keuangan dan mengurangi tingkat keuntungan organisasi. Contoh human capital, merekrut karyawan, menentukan tanggung jawab pekerjaan dari masing-masing karyawan, manajemen beban kerja karyawan, mengimplementasikan efisiensi lewat teknologi. Next. Manfaat human capital. 1. Meningkatkan kepuasan karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa tempat kerja mereka peduli dengan pengembangan karir, maka mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kedua, meningkatkan retensi dan manajemen. Peluang peningkatan karir tidak hanya memberi alasan karyawan untuk bertahan, tetapi juga membantu menumbuhkan keterlibatan manajemen. Karyawan yang terlibat dengan pekerjaan akan lebih produktif dan lebih loyal. Ketiga adalah meningkatkan ROI. Setiap perusahaan berinvestasi dalam sumber daya manusia, baik sadar atau tidak. Gaji dan tunjangan karyawan adalah bentuk investasi. Begitu juga dengan program pengembangan karir. Investasi memberikan keterampilan dan keahlian baru bagi karyawan yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing, dan profit. Itu sebabnya perusahaan global yang berinvestasi besar pada karyawan rata-rata memiliki laba yang tinggi. Next. Keempat, rekrutmen lebih baik. Perusahaan yang berinvestasi pada pengembangan SDM juga lebih mudah menarik kandidat hebat di luar. Kandidat hebat tidak hanya membutuhkan kompensasi sebagai imbalan kerja, tetapi juga kesempatan untuk maju. Jika ini tidak termasuk dalam tawaran kerja, maka perusahaan akan sulit mendapatkan mereka. Kelima, memperkuat budaya organisasi. Kepuasan dan keterlibatan karyawan yang lebih baik akan membentuk budaya perusahaan yang positif. Karyawan ingin selalu belajar, punya kesempatan mengembangkan karir mereka, dan menikmati bekerja di perusahaan. Budaya positif mengarah pada karyawan yang terlibat dan bahagia. Budaya bahagia ini meningkatkan produktivitas karyawan. Contoh human capital. Yang pertama kemampuan. Ada dua macam kemampuan yang dimiliki manusia, yaitu natural dan berkembang. Kemampuan natural atau alami menunjukkan kemampuan yang selama ini kita miliki dari lahir. Contohnya Lionel Messi yang memiliki kemampuan luar biasa pada sepak bola dari usia yang sangat muda. Nah, ini dianggap sebagai human capital yang bisa menghasilkan banyak keuntungan seperti karir yang bagus dan gaji yang sangat fantastis. Kemudian kreativitas. Kreativitas yang dimiliki SDM bisa dianggap kemampuan natural, tetapi bisa juga karena berkembang. Tetapi umumnya banyak yang memiliki skill kreatif ini secara natural. Dalam beberapa kasus, orang kreatif akan lebih produktif dan menonjol dalam bidang kreativitas.
Kemudian pendidikan. Pendidikan adalah hal yang menjadi fokus teori human capital, karena saat ini siapapun bisa belajar dan berbagi ilmu dari mana saja berkat teknologi. Anda bisa mempelajari skill baru melalui internet, dan ternyata SDM juga harus mempertimbangkan perkembangan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tersebut. Misalnya bidang sains, memerlukan pengembangan dalam penelitian dan penyelidikan. Kemudian ada pengalaman, semakin banyak kita mendapatkan pengalaman, semakin baik kita berkembang di masa mendatang. Misalnya, pekerja yang sudah memperbaiki ratusan jaringan internet pasti akan memiliki skill dan perlengkapan yang lebih baik daripada orang lain yang tidak berpengalaman dalam perbaikan tersebut. Logikanya, semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin banyak situasi yang sudah kita hadapi. Jadi ketika pekerja yang memperbaiki jaringan internet dipanggil, mereka akan mengingat kembali masalah dan solusi yang pernah mereka jumpai. Kemudian penilaian. Contoh selanjutnya dari human capital adalah penilaian. Maksudnya adalah keputusan yang Anda buat dalam situasi berbeda. Penilaian ini dapat dibentuk dan dikembangkan. Misalnya perusahaan memiliki proyek tahunan dan penilaian pada proyek tersebut bisa ditingkatkan kalau tenaga kerja sudah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Jenis-jenis human capital. Yang pertama strategic human capital. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau human capital sangat berhubungan dengan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia karena sudah ada pengalaman dalam berbagai kondisi. Bagian ini termasuk strategik, contohnya karyawan di bagian finance harus bisa mengatur keuangan bisnis seperti pemotongan anggaran, pembuatan laporan keuangan, dan analisis keuangan untuk bisa menyusun strategi selanjutnya. Strategik human capital harus mampu memenangkan perubahan situasi pasar. Kemudian yang kedua, industri human capital. Bagian ini merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan industri termasuk teknis, regulasi, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, industri human capital berlaku pada perusahaan yang operasinya harus memenuhi peraturan yang berlaku seperti obat dan makanan. Kemudian relationship human capital. Relationship human capital merujuk pada kecerdasan karyawan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Relationship human capital yang baik dapat membuat pekerjaan menjadi lebih lancar, sehingga lebih cepat mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir, company specific human capital. Jenis human capital ini mengharuskan sumber daya manusia mengenal atribut perusahaan. Jadi, karyawan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan visi dan misi untuk membuat perusahaan lebih berkembang dan mencapai tujuannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.